apa kabar? It's a good weather today, so I can't wait to go outside with Aikido. It's been a while since you guys requested this video. It's the video about the interview process, what to prepare, what kind of answer that I give to the interviewer, and I hope from this video you can learn something and manage to become part of the big family of Ministry of Foreign Affairs. So langsungan aja. Jadi pertanyaan-pertanyaan di video ini adalah pertanyaan interview kurang lebih 5 tahun yang lalu. So mungkin pertanyaannya juga akan berbeda untuk interview seleksi CPNS Kementerian Luar Negeri tahun ini. But dari video ini aku berharap teman-teman bisa belajar sesuatu gitu. Sama seperti pekerjaan kantor lain, jadi memang akan ada interview proses. Jadi setelah seleksi administrasi, seleksi kemampuan dasar, seleksi kemampuan bidang, bahasa asing, terus juga seleksi tes kesehatan. Yang terakhir yang benar-benar ultimate level adalah nanti tahapan interview ini. Karena apa? Jadi teman-teman akan langsung diinterview oleh seorang ambasador dan satu orang diplomat senior, juga satu orang akademisi dalam bidang hubungan internasional. Kenapa ada 3 orang ini? Jadi yang pertama memang untuk melihat wawasan teman-teman semua. Apakah memang teman-teman mempersiapkan diri dengan baik nggak sih gitu. Nggak harus tahu semua, tapi paling enggak dari cara berpikir dan cara menjawab tuh teman-teman udah tahu kira-kira mesti kayak apa. Yang kedua, diplomat senior dan seorang ambasador. Nah, ini dipilih untuk mengetahui kemampuan bidang teman-teman di Kementerian Luar Negeri. Juga seorang ambasador itu sudah dianggap sudah memiliki sense kira-kira orang ini bisa nggak ya jadi diplomat gitu. Tidak ada satu pakem seorang diplomat itu tuh harus kayak apa. Ada diplomat yang di depan layar, ada yang di belakang layar juga gitu. Contohnya yang di depan layar tuh misalnya kayak Pak Dino gitu. Jadi benar-benar public speakingnya bagus, engagementnya juga bagus. Tapi tentu saja secara substansi di belakang layar juga nggak boleh ketinggalan. Nah, diplomat-diplomat di belakang layar kayak apa? Nah, mungkin nggak terlalu menonjol di media, tapi mereka secara substansi juga kuat. Jadi ada macam-macam jenis diplomat, dan Kementerian Luar Negeri itu nggak monoton gitu. Kalau misalnya teman-teman memang punya passion di bidang pelindungan WNI misalnya, teman-teman juga bisa mencurahkan passionnya di situ. Ada yang misalnya seperti aku, jebolan ilmu komunikasi, ada divisi Infomed yang memang memerlukan orang-orang dengan background seperti itu. Tapi menurut aku sekarang itu masing-masing direktorat jenderal juga memang perlu untuk diplomat-diplomat dengan latar belakang ilmu komunikasi. Kenapa? Karena sekarang itu digital diplomacy itu sudah blend in gitu, nggak bisa dipisahkan lagi bahwa diplomat itu di belakang layar. Engagementnya tetap harus ada di both digital dan istilahnya konvensional diplomacy kayak gitu. Langsungan aja, jadi tadi panjang ya intronya. Seperti pekerjaan-pekerjaan lain, tentu saja yang pertama ditanyakan itu misalnya pertanyaan basic interview, kayak misalnya kenapa sih kamu pengen jadi diplomat, terus ceritakan tentang keluarga kamu, latar belakang kamu kayak apa. Jadi itu pertanyaan pertama, yang pertanyaan pemanasan ya. Waktu itu aku ditanya dari mana asalnya, terus latar belakang keilmuannya apa, kayak gitu. Aku dari Jogja, latar belakang keilmuannya adalah S1 ilmu komunikasi gitu. Terus ditanya kenapa pengen jadi diplomat, jawaban aku adalah karena memang cita-cita dari kecil. Karena terus terang aku bukan dari keluarga kaya, jadi waktu aku sekolah pun sempat kesulitan kayak belajar bayar SPP kayak gitu, tapi selalu dapat pertolongan dari Tuhan, selalu dapat pertolongan dari sesama gitu. Jadi sampai aku lulus kuliah pun itu ternyata tidak pernah berkekurangan gitu. Jadi hampir nggak kuliah, tapi ada salah satu keluarga aku yang berbaik hati ngebayarin SPP kuliah aku, dan selama 4 semester aku ditanggung. Dari semester 4 berikutnya aku bayar SPP itu dari juara-juara debat
gitu. Ketika debat bahasa Inggris kita dapat hadiah. Nah, uang lomba debat itu, uang hadiah dari lomba debat bahasa Inggris aku pakai buat bayar SPP. Selain itu aku juga nge-coach debate gitu, debate untuk SMA misalnya kayak gitu. Nah, aku ceritain bahwa memang cita-cita aku dari kecil adalah ingin jadi diplomat, dan saat ini ternyata aku berhasil lolos sampai interview kayak gitu. Terus selain motivasi, aku ditanya juga bisa berapa bahasa asing. Nah, aku memang belajar bahasa Inggris, Mandarin, dan waktu itu emang aku dari SMA-nya adalah jurusan bahasa. Jadi bahasa Jepang basic Noryokushiki yang level 4 kayak gitu. Dari situ ditanya lagi, mulai masuk ke pemanasan substansi gitu. Jadi memang ada beberapa substansi yang sedang itu akan jadi bagian pertanyaan interview. Nah, saat itu yang dipertanyakan ke aku substansinya adalah tentang Indonesia dan Palestina gitu. Kenapa Indonesia, ada pertanyaan jebakannya juga ya. Jadi waktu itu aku ditanya kenapa Indonesia sebagai negara muslim harus mendukung Palestina kayak gitu. Waktu itu aku notice bahwa memang sudah ada pertanyaan jebakannya. Aku jawab bahwa Indonesia bukan negara muslim, tapi negara dengan mayoritas penduduk muslim, dan secara pemerintahan Indonesia itu sekuler. Nah, jawaban ini aku kutip dari pernyataan Bapak Presiden Bambang Yudhoyono, Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi saat itu memang banyak interview, dan itu adalah jawaban dari Pak Presiden gitu. Jadi teman-teman yang lolos ke Bapak interview harus banyak-banyak nonton berita juga. Jadi apa statement-statement yang disampaikan Bapak Jokowi. Kalau misalnya saat ini kan presiden kita Bapak Jokowi. Jadi teman-teman harus update kira-kira statement-statement apa yang sudah disampaikan oleh Menlu dan Pak Jokowi kayak gitu. Terus di situ aku bilang bahwa dari Undang-Undang Dasar kita memang Indonesia itu tidak mendukung penjajahan di atas dunia. Jadi semua tindakan yang melanggar kedaulatan sebuah bangsa, Indonesia tentunya tidak akan memberikan dukungan untuk tindakan tersebut. Jadi memang sudah pantas dan sewajarnya untuk Indonesia mendukung Palestina seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua adalah tentang permintaan maaf dari negara-negara besar, dari negara-negara yang pernah menjajah negara lain. Nah, waktu itu pertanyaannya, menurutmu ada dua negara, Jepang dan Belanda, yang waktu itu minta maaf ke negara lain yang pernah mereka jajah. Pertanyaannya adalah, menurutmu permintaan maaf itu memalukan nggak sih, atau menurunkan nilai martabat suatu bangsa karena mereka harus minta maaf ke negara lain? Jawaban aku adalah, dan menurut aku I got point for this answer, sebuah permintaan maaf itu tidak bisa mengubah apa yang ada di masa lalu, tapi bisa menjadi landasan diplomasi yang lebih baik di masa depan. Jadi menurut saya permintaan maaf itu bukan hal yang memalukan dan bisa menjadi landasan diplomasi di masa depan gitu. Terus I still got this thrill. Terus juga karena aku seorang calon diplomat wanita, ditanyakan kalau nanti mendapat pasangan orang asing, atau calonnya mendapat pasangan orang asing, dan kamu harus menunggu 5 tahun lebih sampai pasangannya menjadi warga negara Indonesia, itu gimana gitu. Waktu itu jawaban aku adalah, jodoh tuh nggak ada yang tahu Pak gitu, bahwa kapan saya akan menikah atau bahkan nggak akan menikah pun kita nggak akan tahu. Tapi yang jelas saya percaya kalau jodoh itu akan dimudahkan, dan untuk proses 5 tahun ya mau gimana lagi kalau memang jodoh kita begitu gitu. Cuma waktu itu aku sempat mengkutip Lady Gaga. Jadi Lady Gaga itu pernah bilang kalau ketika kamu harus memilih pekerjaan atau cinta, pilihlah pekerjaan, karena pekerjaanmu nggak akan bangun di sampingmu dan bilang honey I don't love you anymore. Gitu. Jadi jawaban aku mungkin kurang ini ya, karena waktu itu juga aku belum begitu banyak memikirkan soal menikah gitu, dan menikah itu buat aku it's a luxury gitu. Terus pertanyaan yang makin ke belakang itu makin berkaitan dengan
planning kita gitu, dan keseriusan kita soal pekerjaan ini gitu. Pertanyaannya adalah, di manakah kamu melihat dirimu 5 tahun lagi dan 10 tahun lagi kayak gitu. Jawaban aku 5 tahun lagi adalah mungkin saya sedang penempatan di luar negeri, dan saya sudah mengambil S2. Jadi which is sudah terjadi saat ini gitu. Jadi aku sudah S2 dan saat ini 5 tahun dari aku diterima 2015, sekarang udah 2020 aku berangkat ke Istanbul. Itu benar-benar terjadi. Jadi aku bilang bahwa 5 tahun dari sekarang mungkin saya sedang penempatan di luar negeri, karena saya baca bahwa masa tunggu seorang diplomat adalah 3-5 tahun. Jadi memang do your research gitu, jangan males. Banyak baca gitu. Terus setelah itu dia tanya, interviewer aku menanyakan bahwa coba 10 tahun lagi kamu rencananya apa? Aku bilang 10 tahun dari saat itu, which is umur aku adalah 26-27 saat itu. Aku bilang usia saya 37, mungkin saya sudah S3 dan sudah berkeluarga. Saya nggak tahu ada di Indonesia atau di mana, tapi yang jelas mungkin ketika saya berumur 37 tahun, I already have my family, my kids, and maybe will be part of Kemlu juga gitu, kalau aku lolos pekerjaan ini gitu. Nah, sebagai penutup, dari diplomat senior yang menginterview aku dari kepegawaian Kemlu bilang kayak gini, coba di sini kamu bisa ditulis 3 bahasa, coba perkenalkan dirimu dalam 3 bahasa, sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan ke kami, ditutup dengan terjemahan dalam bahasa Inggris gitu. So that time I told them that minasan konnichiwa, watashi wa 26歳のジャカルタのタリタです。どうぞよろしくお願いします。希望你们会给我一个机会，我一定好好保护这个机会。以后我会当很好的外交官。And then mereka minta aku terjemahin ke bahasa Inggris. Jadi it's the literal translations will be like, hello, I'm Talita, I'm 26 years old, I'm from Yogyakarta. I hope you guys can give me a chance, and I will take this opportunity to be a good diplomat in the future. Thank you. Masih deg-degan kalau ingat-ingat saat itu gitu. Jadi it's a good experience, and bener-bener salah satu tahapan yang membawa perubahan dalam hidup aku gitu. Jadi masih speechless. Semoga teman-teman bisa belajar sesuatu dari video ini, dan persiapkan diri kalian dengan baik, nggak cuma secara fisik tapi juga secara substansi, secara kesiapan bahasa juga dipersiapkan dengan baik. Nah, semoga teman-teman sukses melewatin seleksi CPNS Diplomat Kementerian Luar Negeri. Sama seperti pasangan hidup, pekerjaan itu juga jodoh menurut aku. Jadi kalau semisal kalian belum berhasil, bisa coba lagi. Aku ada beberapa temen yang nyoba 3 kali, 4 kali baru lolos, dan menurut mereka it's worth it karena itu cita-cita mereka. Jadi ketika itu cita-cita kalian, perjuangkanlah dengan baik gitu. Sampai di sini video kali ini. Jangan lupa subscribe, comment, like, share. Langsung aja drop your question and I'll give my best answer to that. Thank you, bye bye.